Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang fadilah dan keajaiban serta khasiat membaca tasbih Nabi Yunus sebanyak 1000 kali sebagai wasilah agar Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizki kita, melunaskan hutang-hutang kita, memudahkan urusan-urusan kita, menghilangkan kesusahan-kesusahan kita, serta mengabulkan hajat-hajat kita. Insyaallah barokah bacaan ini, segala permasalahan yang selalu membersamai kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai bacaan dari tasbih Nabi Yunus itu adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Itu terjemahan dari doa tadi. Bacaan ini selalu dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau sedang dirundung kesusahan di dalam perut ikan, dan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dihilangkan kesusahannya dan dikeluarkan dari perut ikan yang telah menelannya. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang mukmin yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus tadi, maka Allah akan ijabah doanya dan akan menghilangkan kesusahannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 88, Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan dia Yunus. Wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami selamatkan orang-orang mukmin. Artinya yang berdoa dengan doa seperti yang dibaca Nabi Yunus tadi, maka doa orang-orang mukmin itu akan diijabah oleh Allah dan kesusahannya akan dihilangkan. Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menafsirkan ayat wa kadzalika nunjil mu'minin ini, beliau menulis firman Allah wa kadzalika nunjil mu'minin, yang artinya demikian pula kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Artinya kata Allah, wa kama anjayna Yunus min karbil hubsi fi batnil khawti fil bahri idh da'ana, sebagaimana kami telah menyelamatkan Yunus dari susahnya ditawan dalam perut ikan di tengah lautan, tiba-tiba ia berdoa kepada kami. Kadzalika nunjil mu'minina min karbihim idza staghatsu bina wa da'una, demikian pula kami menyelamatkan orang-orang mukmin dari kesusahan mereka idza staghatsu bina wa da'una, ketika mereka minta tolong dan berdoa kepada kami. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili rahimahullah. Dan juga saya mengutip keterangan dari maqalati ba'dil ulama, sebagian dawuhnya para ulama, dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau
Dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa idza nazala bika amrun la taqdiru alaihi, ketika kamu terkena suatu urusan, terperangkap pada satu masalah, la taqdiru alaihi, di mana kamu sendiri tak mampu untuk memikulnya. Misalnya terlilit hutang yang besar, terperangkap ke dalam sebuah masalah yang besar yang kita sendiri tak mampu untuk memikulnya. Wala makhrajun minhu, dan kamu tidak menemukan solusi atau jalan keluar untuk bisa terlepas dari hal tersebut. Wala ilajun lahu, dan sudah tidak ada lagi cara atau upaya yang bisa menyelamatkan kamu dari hal tadi. Wasarakal ghummatil lati tuhitu bika wa biman haulaka, dan kesusahan itu seakan-akan seperti mendung tebal yang menyelimuti dirimu, juga menyelimuti orang-orang di sekitarmu. Masalah yang besar tengah menimpanya, sehingga membuat ia dan orang-orang terdekatnya seperti keluarga ikut tenggelam dalam kesusahan. Mereka seolah-olah terbenam dalam lumpur penderitaan, di mana segala cara telah diupayakan untuk bisa terlepas dari itu semua, namun semua itu sia-sia. Nah, ketika hal itu terjadi, fama 'alaika illat tasbih, maka tidak ada cara lain bagimu kecuali memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan memperbanyak membaca tasbih Nabi Yunus ini. Fahuwa tauqun najati, karena itu adalah jalan yang mengantarkan kamu menuju keselamatan dari semua masalah yang sedang menderamu. Fahuwa afdalu syai'in litakhallusi minal humumi wal ahzan, dan tasbih Nabi Yunus ini afdalu syai'in litakhallus, merupakan bacaan yang paling afdal agar seseorang bisa terlepas minal humumi wal ahzan, dari kedukaan dan kesusahan. Walil khuruji minad dhiqi wal kurabi, dan agar seseorang bisa segera keluar dari berbagai kegelisahan dan kesempitan hidup. Artinya ketika seseorang jatuh ke dalam jurang kenistaan, tenggelam dalam lumpur kehinaan, hidupnya diselimuti oleh mendung tebal yang di dalamnya berisi sejuta masalah yang tak bisa diatasi oleh segala macam cara dan upaya, maka satu-satunya jalan adalah dengan memperbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Dalam kitab Khazinatul Asrar, As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili berkata, man dawama ala qiraati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, barang siapa yang mendawamkan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fi kulli yaumin alfa marratin, setiap hari sebanyak 1000 kali, atau setiap malam sebanyak 1000 kali, istiqomah membaca tasbih Nabi Yunus ini, lam yatlub manzilatan illa wajadaha, maka tidaklah ia menginginkan sebuah kedudukan kecuali akan mendapatkannya. Seperti jabatan yang tinggi, kedudukan yang mulia, posisi yang strategis, pekerjaan yang mapan, semua akan didapatkannya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wassa'allahu ta'ala alaihi rizqahu, dan Allah akan meluaskan rizkinya.
Ya bisa jadi usahanya lancar, bisnisnya berkembang, pokoknya ada saja jalan yang bisa menjadi penyebab datangnya rizki itu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa farraja hammahu wa ghammahu, dan Allah menghilangkan kesusahan dan kebingungannya. Wa kasyafa durrahu, dan Allah melenyapkan kemudaratannya, menghilangkan kebahayaan yang dihadapinya, menyembuhkan penyakitnya dan lain sebagainya. Wa fataha alaihi abwabal khairati, dan Allah membuka untuknya abwabal khairat, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu barokah, pintu-pintu rizki, pintu-pintu ijabah, dan pintu-pintu kebaikan lainnya. Wa hafadhahu min syarri syaitan, dan Allah menjaganya dari tipu daya setan, seperti godaan-godaan setan dan kemudaratan-kemudaratan yang datangnya dari setan, seperti santet, sihir, guna-guna, dan lain sebagainya. Semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min zulmis salatin, dan dari kezaliman penguasa, misalnya dari kesewenang-wenangan atasan dan lain sebagainya. Wa kana mahbuban inda mahabbihi, dan ia dicintai oleh kekasihnya, disukai oleh orang-orang terdekatnya seperti keluarga atau teman sepekerjaannya. Wa muhiban inda aduwihi, dan disegani oleh musuh-musuhnya, ditakuti oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Wa kana mabsutan 'alad dawam, dan ia selalu berada dalam kejembaran, jembar rizkinya, jembar keluarganya, jembar pekerjaannya, semua penuh dengan kejembaran atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang istiqomah membaca tasbih Nabi Yunus ini, atau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 1000 kali setiap hari atau setiap malam, maka setidaknya di sini ada 10 faidah yang bisa didapatkannya. Pertama, mendapatkan kedudukan yang mulia. Yang kedua, diluaskan oleh Allah rizkinya. Yang ketiga, dihilangkan kesusahannya. Yang keempat, dihindarkan dari semua musibahnya. Yang kelima, dibuka untuknya pintu-pintu kebaikan. Yang keenam, terhindar dari tipu daya setan. Yang ketujuh, terhindar dari kezaliman atasan atau dari kesewenang-wenangan atasan. Kedelapan, dicintai oleh orang-orang terdekatnya. Kesembilan, disegani oleh musuh-musuhnya. Dan yang kesepuluh, hidupnya selalu penuh dalam kejembaran. Nah, ketika kita mempunyai sebuah hajat yang sangat besar, atau ingin terhindar dari sebuah masalah yang besar, sangat baik sekali selain dari membaca tasbih Nabi Yunus 1000 ini, juga kita membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Caranya, pertama, kita bangun di waktu malam, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah itu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu dibaca 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah, begitu. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini 1 kali. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah.
Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kita membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 1000 kali, dilanjutkan dengan salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali. Setelah itu baru kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Nah, amalan ini kita lakukan selama 11 malam. Insya Allah segala keinginan kita akan diijabah oleh Allah, dan segala permasalahan yang sedang mendera kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.